Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukranillah amma ba'd. Saudaraku, rekan, sahabat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, hari Rabu, hari yang kelima Ramadan, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan juga kita masih sanggup mampu untuk hadir mengikuti kajian sore hari ini dalam agenda kuliah Ramadan. Kita ingin mendalami hal-hal yang berkaitan dengan ibadah Ramadan untuk kesempurnaan ibadah Ramadan itu sendiri. Baiklah, pada sore hari ini kita akan mengkaji tentang dua hal yang menjadi penyebab istimewanya bulan Ramadan yang tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Baik, kita simak ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Subhanallahul 'azim. Yang artinya adalah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu alladzi unzila, yang diturunkan fihi di dalamnya Al-Quran, hudal linnas, menjadi petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin, dan penjelasan, minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, dan menjadi pembeda. Faman syahida minkum asyhara, maka barang siapa orang yang hadir menyaksikan bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Wa man kana maridon, dan barang siapa orang yang sakit, au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah menggantinya pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kamu sekalian. Walitukmilul iddah, dan hendaklah sempurnakan bilangan. Walitukabbirullah, dan agungkanlah nama Allah, ala mahadakum, atas petunjuk yang diberikan kepadamu, wa la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Hadirin rahimakumullah, kalau kita simak ayat tersebut, ada dua hal menjadi penyebab istimewanya bulan Ramadan. Yang pertama adalah Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa Quran itu? Ada sebagai hudan, petunjuk hidup, pedoman hidup, panduan hidup, atau cara hidup manusia dalam segala aktivitas kehidupan, baik menyangkut hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, atau hubungan dengan alam sekitar. Kemudian juga Al-Quran sebagai pembeda
yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, agar bagaimana kita terbimbing dalam kebaikan, tidak terjebak dalam keburukan. Itu yang pertama. Jadi Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Itu menjadi nikmat terbesar bagi umat manusia di alam semesta ini. Terus yang kedua, istimewanya Ramadan adalah karena Ramadan diperintahkannya ibadah puasa bagi orang-orang yang beriman. Puasa adalah ibadah yang istimewa, termasuk ibadah yang syiriah, ibadah yang sangat rahasia, yang tahu hanyalah dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain tidak tahu. Berbeda dengan ibadah yang lain. Ketika kita sholat, tahu gerak kita sholat itu, tahu gerakan sholat kita. Ketika berzakat, Allah tahu, orang-orang tahu apa yang diserahkan kepada amil zakat itu. Atau ketika kita berhaji, orang sekampung tahu, kita berangkat haji, pulangnya pun tahu. Tapi kalau puasa, yang tahu hanya diri kita dan Allah saja. Maka kata Allah dalam kata Rasulullah, inna sawma li wa anna azzibihi. Kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan pahala kepada puasa itu. Artinya apa? Tidak ada batas pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Tidak ada hitungan batasannya. Orang-orang yang berpuasa yang sebaik-baiknya maka mendapatkan pahala yang tak terbatas. Kemudian bagi orang-orang yang berpuasa tapi tidak punya kemampuan, tidak ada kesanggupan untuk melaksanakannya, maka bagi orang-orang yang beriman Allah memberikan rukhsah untuk tidak berpuasa dengan wajib mengqadanya pada hari-hari yang lain. Bagi orang-orang yang sakit, bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka dibolehkan tidak berpuasa. Kita harus menggantinya pada hari-hari yang lain. Kenapa? Karena hakikatnya Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Dan kemudian untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, kata Allah, walitukmilul iddata, maka sempurnakanlah hitungan puasa itu. 1 bulan lamanya, jangan kurang, jangan lebih. 1 bulan lamanya. Bisa 29 hari atau 30 hari. Sempurnakan hitungan puasa kita 1 bulan lamanya. Dan kemudian setelah selesai kita ibadah puasa, maka hendaklah bertakbir, mengagungkan nama Allah, bertakbir, bertasbih, bertahmid, dan kemudian bertahlil, mengagungkan nama Allah, memahasucikan Allah, bersyukur atas nikmat Allah dan mengesahkan Allah. Maka ketika di akhir Ramadan kita bertakbir, bertasbih, bertahmid dan bertahlil, maka diharapkan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la'allakum tashkurun, yakni orang-orang yang pandai menggunakan anugerah Allah, nikmat Allah dalam rangka berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Hadirin Allah, itulah 2 hal yang menjadi penyebab istimewanya bulan Ramadan itu. Yang pertama tadi kita
bahas adalah karena Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, maka kita hari ini mendekat kepada Al-Quran. Kita sempatkan membacanya, sempatkan memahaminya, mentadaburinya, mengkajinya, menganalisanya, dan pun kita mempraktekkannya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan dalam jalan yang lurus. Yang kedua, Ramadan istimewa karena di wajibannya berpuasa, maka marilah kita berpuasa yang terbaik. Kita isi Ramadan dengan puasa yang paling baik, sholat 5 waktu di awal waktu, dan hidupkan Ramadan, malam Ramadan dengan qiyam Ramadan, dengan zikir, berdoa, dan terus tadarus untuk mengkaji Al-Quran. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Tutup kajian kita dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.